Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan tugas pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sistem perekonomian Korea Selatan. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Rizky Arela Karita, NIM 1123240042, Prodi S1 Manajemen, Universitas Stikom Siliwangi. Yang pertama adalah sejarah perekonomian Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Pada tahun 2023, Korea Selatan menempati urutan ke-12 dalam daftar negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Kemajuan perekonomian Korea Selatan ini merupakan salah satu keajaiban ekonomi dunia. Pada awal kemerdekaannya, Korea Selatan merupakan negara yang sangat miskin. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan negara ini memiliki sedikit sumber daya alam. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, Korea Selatan berhasil menjadi negara industri maju. Keberhasilan Korea Selatan dalam pembangunan ekonominya tidak terlepas dari peran Park Chung-hee yang menjabat sebagai presiden dari tahun 1961 hingga 1979. Park Chung-hee menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada ekspor. Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan manufaktur, sehingga mereka dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Pada tahun 1970-an, Korea Selatan mulai mengembangkan industri elektronik, otomotif, dan baja. Industri-industri ini menjadi tulang punggung perekonomian Korea Selatan dan berhasil meningkatkan ekspor negara tersebut. Pada tahun 1990-an, Korea Selatan mengalami krisis keuangan Asia. Namun, negara ini berhasil mengatasi krisis tersebut dengan terus berkembang dengan pesat. Pada tahun 2000-an, Korea Selatan mulai mengembangkan industri-industri baru seperti teknologi informasi dan bioteknologi. Industri ini diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan perekonomian Korea Selatan di masa depan. Yang kedua, sistem ekonomi. Sistem perekonomian Korea Selatan didasarkan pada ekonomi pasar. Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi di negara tersebut didominasi oleh sektor swasta. Pemerintah hanya berperan sebagai pengatur dan fasilitator kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kebijakan industrialisasi. Pemerintah Korea Selatan mendorong pengembangan industri manufaktur, terutama industri elektronik, otomotif, dan baja. Yang kedua, kebijakan investasi. Pemerintah Korea Selatan memberikan insentif bagi investor untuk menanamkan modal di negara tersebut. Dan yang ketiga, kebijakan pendidikan. Pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Yang keempat, PDB Korea Selatan. Produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 1,8 triliun dolar Amerika Serikat. PDB ini merupakan yang terbesar ke-12 di dunia. PDB Korea Selatan didominasi oleh sektor industri, yaitu sebesar 44,3% dari PDB. Sektor jasa menempati urutan kedua, yaitu sebesar 40,8%, dan sektor pertanian menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 14,9%. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan telah berlangsung pesat sejak awal kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1948. Pada tahun 1953, pendapatan per kapita Korea Selatan hanya sebesar 67 dolar Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2023, pendapatan per kapita Korea Selatan telah meningkat menjadi 32.115 dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ini sering disebut sebagai keajaiban di Sungai Han. Hal ini karena Korea Selatan berhasil mengubah diri dari negara miskin menjadi negara industri maju dalam waktu yang relatif singkat.